Iya, bahwa informasi sampaikan kepada bahwa masuk kerja itu nggak usah secara aturan, nggak usah pakai bayar. Dan saya yakin kalau mereka ada yang misalnya mau masuk ke Tekwang, ada yang ngeluarin duit 2 juta, 3 juta segala. Apa namanya, dengan adanya pabrik baru apa itu PT Melon ya di Pagaden itu, ada harapan-harapan itu kan ada ribuan tenaga kerja yang bisa masuk, tetapi nyatanya kemudian kan keluhan-keluhan banyak orang itu ya mau berapa banyak pun pabrik kalau sistem rekrutmennya seperti ini saja, misalnya ada kasus itu kan Kang, masuk harus ada uang gitu. Itu kan enggak, artinya anti produktif juga gitu Kang. Ada ini nggak sih Kang, ada catatan nggak sih dari DPRD? Oh ada kan gitu. Harusnya seperti apa Kang rekrutmen itu Kang? Kan regulasinya itu, saya yakin kalau pihak perusahaan itu kan tidaklah kan kayak gitu. Iya. Nanti kan setelah hadirnya begitu, seiring dengan kebutuhan masyarakat, kemudian serapan tenaga kerja juga masih kurang, sehingga masyarakat begitu tinggi, berbondong-bondong. Lahan yang atau bidang yang itu pasti itu akan memunculkan oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oke. Kalau di perusahaan saya yakin tidak. Iya. Artinya apa yang harus dilakukan untuk kemudian nggak ada calok lah tadi ya Kang? Regulasinya harus dibetulin. Seperti apa Kang? Regulasinya harus dibetulin, ada penekanan juga dari perusahaan, kemudian sosialisasi ke masyarakat juga harus masif. Artinya penerimaan lowongan itu harus melalui Disnaker? Iya, bahwa informasi sampaikan kepada bahwa masuk kerja itu nggak usah secara aturan, nggak usah pakai bayar. Dan saya yakin kalau mereka ada yang misalnya mau masuk ke Tekwang, ada yang ngeluarin duit 2 juta, 3 juta segala macam, itu tidak akan masuk ke perusahaan. Tidak ada kebijakan perusahaan yang begitu. Artinya solusinya untuk mengantisipasi tadi ada pungutan uang Satu yang pertama dari masyarakat, SDM-nya harus ditingkatkan, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang kan gitu. Itu tugasnya dinas tenaga kerja menurut saya gitu. Yang kedua juga edukasi terkait dengan aturan-aturan yang berlaku kepada masyarakat juga harus lebih digencarkan, sehingga mereka tidak terjebak atau tertipu kasarnya oleh oknum-oknum yang mencari kesempatan. Masyarakat butuh, kemudian juga tidak, akhirnya ditawarin yang kayak gitu, mereka. Rekrutmen harus melalui Disnaker nggak? Perlu nggak? Karena kalau nggak salah ada aturannya dah, harus lewat. Nggak ada. Karena speknya itu kan harus dari perusahaan. Iya. Kan gitu. Tinggal bagaimana perusahaan juga memberikan keleluasaan, seperti contoh misalnya saya sangat tertarik itu yang di Kalijati itu, perusahaan apa itu yang di Kalijati itu? GDA. Di sana di pintu masuk perusahaan itu ditampang spanduk bahwa masuk perusahaan ini tidak dipungut, kan gitu. Bekerja di sini tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke. Yang gitu. Minimal perusahaan ada itu sehingga masyarakat tahu bahwa memang tidak ada kebijakan perusahaan itu yang begitu masuk atau rekrut karyawan itu harus dengan iming-iming BOP dan segala macam. Artinya harus ada regulasi yang mengatur itu Kang ya? Ya, bisa nanti. Apakah regulasi sifatnya atau misalnya ya himbauan lah kan gitu, himbauan kepada perusahaan melalui Disnaker dalam leading sektornya untuk memberikan edukasi itu. Artinya perusahaan harus menggandeng Disnaker ketika rekrutmen seperti itu? Bisa. Kan, untuk mencegah itu ya? Bisa itu, kemudian juga bisa untuk supaya Disnaker juga bisa mensosialisasikan, memberitahu masyarakat bahwa perusahaan itu lagi butuh karyawan. Dan bidangnya juga jelas Kang ya, sehingga SDM juga terjamin tadi itu. Ya, kan. Oke. Gitu ya. Sip tuh. Komisi berapa Kang? Komisi 3. Udah Gerindra sekarang ya? Ya beri ini 2 periode Gerindra Bang. Abang jangan